Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke, khususnya para Bapak Ibu guru yang akan menyalonkan diri menjadi calon kepala sekolah, maka dengan ini saya telah mempersiapkan soal-soal yang berkaitan dengan tes untuk calon kepala sekolah. Baik Bapak Ibu guru, kita akan langsung aja pembahasan kita tentang soal-soal yang berkaitan dengan calon kepala sekolah. Jumlah soalnya adalah 1 sampai 30. Baik, kita akan mulai. Nomor 1, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah madrasah menyebutkan bahwa dimensi kompetensi supervisi meliputi A. Mengidentifikasi permasalahan, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan tindak lanjut hasil supervisi. B. Merencanakan, melaksanakan, dan melakukan tindak lanjut supervisi. C. Merencanakan, mengidentifikasi permasalahan, menyusun alternatif pemecahan, melaksanakan supervisi. D. Mengidentifikasi permasalahan, menyusun alternatif pemecahan, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan tindak lanjut. Nah, kompetensi supervisi seorang kepala sekolah itu meliputi, jawabannya adalah menurut Permen 13 tahun 2007 adalah merencanakan, melaksanakan, dan melakukan tindak lanjut supervisi. Jawabannya adalah B. Baik, sekarang kita nomor 2. Dalam supervisi akademik, kemampuan guru yang disasarkan dalam supervisi meliputi A. Pengetahuan keterampilan mengajar dan komitmen guru. B. Pengetahuan keterampilan mengajar sikap guru. C. Penguasaan materi, metode mengajar pengelolaan kelas guru. D. Silabus rencana pembelajaran penilaian guru. Nah, jawaban yang paling tepat supervisi akademik untuk melihat kemampuan guru adalah, jawabannya adalah D. Silabus, rencana pembelajaran, dan penilaian guru. Baik, itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Kepala sekolah yang melakukan supervisi dengan maksud untuk mengawasi kinerja guru dan menganggap guru sebagai bawahannya adalah bukan seorang supervisor yang baik. Karena A. Perilaku supervisi yang dilakukan kurang manusiawi. B. Perilaku supervisi yang dilakukan tidak kooperatif. C. Perlakukan supervisi dilakukan tidak sesuai dengan fakta. D. Perlakuan supervisi dilakukan dengan menyalahi ketentuan. Jawabannya adalah A. Perlakuan supervisi yang dilakukan kurang manusiawi. Baik, sekarang nomor 4. Supervisi yang direncanakan sebagai pendekatan dalam melakukan supervisi pengajaran terhadap calon guru yang sedang berpraktek mengajar untuk membantu calon guru memodifikasi pola-pola pengajaran yang tidak atau kurang efektif adalah A. Supervisi akademik. B. Supervisi klinis. C. Supervisi pengajaran. D. Supervisi praktek mengajar. Nah, kalau supervisi untuk jawaban memodifikasi pola pengajaran yang tidak atau kurang efektif adalah supervisi klinis. Jawabannya adalah B. Nomor 5. Tugas tim pengembangan kurikulum di sekolah ialah sebagai berikut. Kecuali A. Menyusun dasar-dasar hukum kerangka dasar serta program inti kurikulum. B. Memberikan alternatif konsep pendidikan dan model kurikulum yang dipandang sesuai dengan perkembangan zaman. C. Mengimplementasikan, menilai, dan menyempurnakan kurikulum. D. Mengartikulasikan kurikulum dan melakukan koordinasi segala pengalaman belajar. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menyusun dasar-dasar hukum kerangka serta program inti kurikulum. Nomor 6. Dimensi kepemimpinan mencakup antara lain A. Memprovokasi, mempengaruhi, meningkatkan, dan mengembangkan. B. Mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, dan memberdayakan. C. Membagi peran, mendelegasikan wewenang, mengatur strategi, dan membuat keputusan.
D. Memutuskan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindak lanjut. Jawaban yang paling tepat dimensi kepemimpinan antara B. Mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, dan memberdayakan. Nomor 7. Hakikat pembangunan tim didasarkan atas A. Kerjasama fungsional dan kerjasama peran. B. Pengambilan keputusan yang diambil secara partisipatif. C. Kepemimpinan yang hanya dipercaya pada data yang benar. D. Pengambilan keputusan yang aman. Nomor 7 adalah hakikat pembangunan tim didasarkan atas kerjasama fungsional dan kerjasama peran. Baik, nomor 8. Tahapan dalam pembangunan tim antara lain A. Benturan pembentukan kesepakatan puncak. B. Pembentukan kesepakatan benturan kemapanan. C. Pembentukan benturan kesepakatan puncak kemapanan. D. Benturan kesepakatan puncak kemapanan. Untuk nomor 8 jawabannya adalah tahapan pembangunan tim adalah C. Pembentukan benturan kesepakatan puncak dan kemapanan. C jawabannya. Nomor 9. Kewirausahaan mencakup 3 perilaku, yakni A. Kreatif, komitmen, berani mengambil risiko dari kegagalan. B. Sistematis, percaya diri dan tegas. C. Agresif, kompetitif, egoistis, dinamis. D. Dinamis, inovatif, dan cerdas. Nomor 9 jawaban yang tepat dalam 3 perilaku kewirausahaan adalah kreatif, komitmen, berani mengambil risiko, dan dari kegagalan. Jawabannya adalah A. Baik, nomor 10. Cara menumbuhkan budaya mutu di lingkungan sekolah adalah dengan cara A. Memberikan reward kepada guru dan siswa berprestasi. B. Peningkatan kualitas kehidupan beragama. C. Memiliki target mutu yang tinggi. D. Melakukan rapat evaluasi. Nomor 10. Cara menumbuhkan budaya mutu di lingkungan sekolah adalah dengan cara, jawaban yang paling tepat adalah dengan memberikan penghargaan, reward pada guru atau siswa yang berprestasi. Jawabannya adalah A. Baik, lanjut. Nomor 11. Agar orang tua dan guru saling mengenal merupakan A. Salah satu bentuk hubungan antara masyarakat dan sekolah. B. Tujuan dilaksanakan kegiatan pertemuan antara orang tua murid masyarakat dengan pihak sekolah. C. Cara mendekatkan kebutuhan masyarakat dengan sekolah. D. Teknik dalam melakukan hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat. Nomor 11, jawaban yang paling tepat adalah antara orang tua dan guru saling mengenal merupakan adalah B. Tujuannya dilaksanakan kegiatan pertemuan antara murid, orang tua murid, dan masyarakat dengan pihak sekolah. Jawabannya adalah B. Baik, nomor 12. Partisipasi sekolah dalam kegiatan masyarakat bertujuan untuk A. Pembentukan karakter anak didik. B. Mencari tambahan bagi masyarakat. C. Menemukan kepekaan sosial sekolah terhadap masyarakat. D. Mencari bantuan sekolah dari masyarakat. Baik, nomor 12, jawaban yang paling tepat partisipasi sekolah dalam kegiatan masyarakat adalah jawabannya adalah C. Menemukan kepekaan sosial sekolah terhadap masyarakat. Jawabannya adalah C. Nomor 13. Berikut ini adalah tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah adalah kecuali A. Mengoptimalkan usia pakai peralatan. B. Pemeliharaan baik, pemeliharaan hasil pekerjaan yang baik. C. Menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan, melakukan pengecekan secara rutin dan teratur. D. Menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Untuk nomor 13, kecuali adalah pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan baik. Tujuan dari prasarana dan prasarana sekolah. Jawabannya adalah B. Nomor 14. Perabot yang merupakan salah satu komponen sarana dan prasarana
pendidikan yang mempunyai sebagai berikut. Kecuali A. Fungsi pendidikan, B. Fungsi konstruktif, C. Fungsi administratif, D. Fungsi penunjang. Baik, nomor 14 adalah jawabannya B. Fungsi konstruktif. Kecuali. Baik, nomor 15. Tujuan dilaksanakannya kegiatan unit produksi jasa adalah sebagai berikut. Kecuali A. Sebagai sumber pendanaan utama dan pemeliharaan, penambahan fasilitas dan biaya operasional dan pendidikan lainnya. B. Sarana praktek produksi secara langsung bagi siswa. C. Wahana pelatihan berbasis produksi bagi siswa. D. Wahana untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha guru dan siswa. Jadi tujuan dilaksanakan unit produksi adalah kecuali. 15 adalah A. Sebagai sumber pendanaan biaya operasional dan pendidikan lainnya. Baik, nomor 16. Berikut ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan rencana unit produksi jasa sekolah. Kecuali A. Memilih lokasi usaha, B. Membaca peluang bisnis, C. Mempersiapkan rencana organisasi, D. Meneliti pelaku pasar di masa kini. Untuk nomor 16 jawabannya adalah D. 17. Administrasi keuangan sekolah, administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, dan administrasi humas merupakan bagian tenaga administrasi sekolah yang berkaitan dengan kompetensi ketenagaan administrasi sekolah, terutama kompetensi A. Sosial, B. Teknis, C. Manajerial, D. Kepribadian. 17. Jawaban yang tepat adalah teknis. B. Sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Berikutnya nomor 18. Di bawah ini adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka pembinaan tenaga administrasi. Kecuali A. Melakukan PHK terhadap tenaga administrasi sekolah, B. Memberikan reward bagi tenaga administrasi sekolah yang berprestasi, C. Memberikan kesempatan tenaga administratif untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, C. Mengirim tenaga administrasi untuk mengikuti diklat-diklat yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Nomor 18 jawabannya yang kecuali adalah iya, melakukan PHK terhadap tenaga administrasi sekolah. 19. Penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan di sekolah bertujuan sebagai berikut. Kecuali A. Meningkatkan akuntabilitas keuangan sekolah, B. Meningkatkan transparansi keuangan sekolah, C. Meningkatkan penyalahgunaan anggaran sekolah, D. Meminimalkan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. 19. Jawaban yang paling tepat adalah ya, meminimalkan efisiensi keuangan sekolah. Dalam peraturan daerah disebutkan bahwa sekolah tidak boleh memungut dana dari masyarakat. Usaha Anda selaku kepala sekolah diantaranya A. Menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak mendapatkan dari dana BOS dan pemerintah, B. Membuka usaha sekolah yang dapat menghasilkan sumber keuangan sekolah, C. Mengajukan sumbangan kepada alumni yang telah sukses maupun perusahaan tertentu, D. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah agar komite sekolah mendapatkan dana dari orang tua. Nomor 20 yang paling tepat adalah untuk memungut dana dari masyarakat sesuai perda yang tidak boleh, maka kita harus melakukan. 20 adalah B. Membuka usaha sekolah yang dapat menghasilkan sumber keuangan sekolah. Nomor 21. Dalam pengalokasian keuangan sekolah terdapat istilah biaya personalia dan non personalia. Di bawah ini adalah alokasi keuangan sekolah yang tergolong biaya personalia. A. Pajak, B. Tunjangan, C. Jasa telekomunikasi, D. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Nomor 21 jawabannya adalah B. Tunjangan. Oke, nomor 22.
Pengelolaan tenaga kependidikan merupakan rangkaian aktivitas yang integral bersangkut paut dengan masalah A. Perengkutan penempatan pembinaan dan pemberhentian tenaga kependidikan. B. Perengkutan penempatan pengembangan dan pemberian tenaga kependidikan. C. Perencanaan, perengkutan, penempatan, pembinaan, dan pemberhentian tenaga kependidikan. D. Perencanaan, perengkutan, penempatan, pembinaan atau pengembangan, penilaian, dan pemberhentian tenaga kependidikan. Nomor 22, jawabannya adalah D. Perencanaan, perengkutan, penempatan, pembinaan atau pengembangan, penilaian, dan pemberhentian tenaga kependidikan. 23. Di bawah ini adalah salah satu bentuk tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tenaga kependidikan. Adalah A. Iklim kerja yang kondusif dan profesional. B. Terciptanya perilaku disiplin dalam melaksanakan tugas. C. Profesi tenaga kependidikan belum mendapat pengakuan dari masyarakat. D. Produktivitas kerja tenaga pendidikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. 23 jawabannya adalah C. Profesi tenaga pendidikan belum mendapat pengakuan dari masyarakat. (24) Sebuah SMA negeri memiliki 12 rombel. Masing-masing rombel belajar menampung 30 siswa. Jumlah guru ada 12 dengan kualifikasi S1 matematik 2 orang, S1 bahasa Inggris 2 orang, D3 IPS 1 orang, D3 olahraga 1 orang, S1 bahasa Indonesia 2 orang, D3 PAI 1 orang, S1 IPA 2 orang, S1 TK 1 orang. Berdasarkan kondisi di atas, masalah yang ditemukan adalah A. Jumlah siswa berombongan belajar tidak memenuhi standar. B. Pendidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan 1 kurang dari 100%. Ya, terdapat beberapa orang pendidik yang beban mengajar kurang dari 24 jam. D. Beberapa pendidik belum memenuhi dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai standar proses. 24 jawabannya yang paling tepat adalah pendidik yang memiliki pendidikan 1 kurang dari 100%. 25. Hasil evaluasi diri sekolah EDS menjadi rujukan bagi tim pengembangan sekolah untuk menentukan posisi tahapan pengembangan sekolah. Tahapan ketiga dalam tahapan pengembangan sekolah memiliki makna sebagai berikut. A. Telah memenuhi standar nasional pendidikan, namun masih perlu peningkatan. B. Telah memenuhi standar pelayanan minimal SPM, terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan. C. Memenuhi standar pelayanan minimal SPM, tidak memiliki kelemahan dan mempunyai beberapa kekuatan. D. Belum memenuhi standar pelayanan minimal, mempunyai banyak kelemahan dan membutuhkan banyak perbaikan. Nomor 25 jawabannya adalah yang paling tepat adalah A. Telah memenuhi standar nasional pendidikan, namun masih perlu peningkatan. 26. Dalam penyusunan EDS, pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan menggunakan panduan yang disusun oleh BSNP dengan melibatkan beberapa komponen: sekolah, guru mapel, guru BK, perwakilan tenaga pendidikan, dan komite sekolah. Tahapan pengembangan EDS di atas termasuk dalam tahapan ke-1, B2, C3, D4. Nomor 26 adalah jawabannya adalah C, tahapan ketiga. Penentuan prioritas dalam rencana kerja RKJM harus disetujui dalam musyawarah bersama sekolah dan sekolah pendidikan. Di bawah ini yang termasuk kriteria keterlaksanaan yaitu A. Komitmen sekolah sampai sekarang untuk mewujudkannya. B. Relevansi terhadap misi, visi, dan tujuan strategi sekolah. C. Dukungan sumber daya manusia, keahlian energi untuk mewujudkan. D. Pentingnya pengembangan sekolah dalam kaitannya dengan semua faktor konteks. Nomor 27 jawabannya adalah yang tepat adalah C. Dukungan sumber daya manusia, keahlian energi dan mewujudkan. Nomor 28. 4 tahap yang berkaitan dengan bagaimana pendidik dan peserta didik mempelajari dan menemukan percaya diri dalam menggunakan TIK. A. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menghasilkan. B. Mengenali, memahami, mempraktikkan, dan menghasilkan. C. Menemukan, mempelajari, memahami, menjadi ahli.
D. Mengenali alat, memprogramkan, mempraktekkan alat, mengontrol pelaksanaan. 28. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menemukan, mempelajari, memahami, dan menjadi ahli. Ke-9. Pemanfaatan TK oleh sekolah yang dicirikan dengan penggunaan TK dalam manajemen sekolah dalam pembelajaran termasuk pendekatan A. Emerging, B. Applying, C. Infusing, D. Transforming. Nomor 29 jawabannya adalah applying. Pendekatan applying. 30. Definisi TK menurut UNESCO tahun 2004 adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi, menciptakan, mengelola, mendistribusi informasi yang tidak termasuk dalam definisi umum TK antara lain adalah tepat sekali mikroskop. Jawabannya adalah D. Baik Bapak Ibu, demikianlah pembahasan singkat tentang persiapan untuk Bapak Ibu guru dalam rangka persiapan CKS calon kepala sekolah. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan, dan semoga kita didoakan semoga kita lulus dalam memposisikan sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam materi yang berkaitan dengan pedagogik atau pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.